Halo, selamat datang di Arta Channel. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai langkah-langkah uji regresi. Pada dasarnya, video tutorial kali ini tidak jauh berbeda dengan uji sebelumnya, yaitu ada uji multikolinearitas. Caranya sama ya dengan uji multikolinearitas. Baik, kita langsung praktekkan saja mengenai langkah-langkah uji regresi. Ya, pada dasarnya uji regresi ini yaitu untuk menghasilkan output mengenai ada uji determinasi, kemudian ada uji F atau kelayakan model, kemudian ada regresi bergandanya ya, kemudian ada uji T. Baik, kita akan langsung coba praktekkan. Caranya sama dengan uji multikolinearitas. Klik ke Analyze, kemudian pilih regresi, kemudian pilih linear, pindahkan variabel dependen yaitu pengungkapan aset biologis ke kolom dependen dan variabel independennya ke kolom independen. Oke, sampai sini kita tidak perlu mengklik statistik ya, tidak perlu mengklik plot, tidak perlu mengklik save dan seterusnya. Setelah kita pindahkan variabel dependen ke kolom dependen dan variabel independen ke kolom independen, kita langsung klik OK. Ini adalah output yang dihasilkan dari proses regresi tadi ya. Yang pertama itu ada uji determinasi ya. Determinasi itu kita bisa lihat pada tabel model summary ya, pada nilai R square. Pada dasarnya uji determinasi ini untuk mengetahui kadar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Artinya seberapa besar variabel independen itu mampu mempengaruhi variabel dependen. Atau seberapa besar variabel dependen itu dipengaruhi oleh variabel independen. Nah, untuk melihat kadar pengaruhnya, kita bisa lihat pada nilai R square atau nilai adjusted R square-nya ya. Pada contoh di modul yang kita gunakan itu menggunakan nilai R square. Terlihat bahwa nilai R square-nya di situ adalah 0,689 atau 68,9. Artinya bahwa variabel dependen sebesar 68,9% itu dapat dijelaskan oleh variabel independen ya yang terdiri dari BAI, KKM dan seterusnya. Sedangkan 31,1% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari variabel yang digunakan dalam penelitian. Oke, sehingga 31,1% tersebut itu variabel lainnya. Jadi itu di luar dari penelitian, bisa saja misalnya kepemilikan publik, kepemilikan asing dan lain-lain. Nah, jadi 68,9% itu variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada uji F atau uji kelayakan model. Jika di modul kita bisa lihat model penelitian yang kita gunakan itu ada di halaman 72 ya. Di situ ada F model regresi. Nah, uji kelayakan model ini untuk mengetahui apakah model yang kita gunakan itu sudah layak atau belum. Ya, jika ternyata dari hasil outputnya ternyata tidak layak, maka kita perlu melakukan treatment terhadap data yang kita gunakan, gitu, atau model yang kita gunakan. Nah, syaratnya sendiri ialah F hitung lebih besar daripada F tabel dan signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Maka suatu model dikatakan layak. Sebaliknya, jika nilai F hitungnya lebih kecil dari F tabel dan signifikannya lebih besar dari 0,05, maka model dikatakan tidak layak. Nah, dari hasil olah data ini diketahui bahwa nilai sig-nya itu kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini sudah layak. Selanjutnya ada analisis hasil model regresi. Nah, analisis model regresi itu kita lihatnya di bagian ini. Dinilai unstandard coefficient ya, nilai betanya. Ini 0,492 ini adalah beta 0, kemudian ini adalah beta 1, beta 2, beta 3 ya, beta 4 dan beta 5. Nah, jika dilihat di halaman 73 dari modul yang kita gunakan, di situ sudah disubstitusikan atau dimasukkan ke dalam rumus ya. Y
buka kurung PAB. PAB itu adalah variabel dependennya, sama dengan negatif 0,492, negatif 0,360 ya. Kenapa negatif sedangkan di modelnya tadi kan plus? Karena nilai yang di sininya negatif, maka rumusnya itu langsung menjadi negatif. Ya. Nah, untuk penjelasan mengenai hasil persamaan tersebut dapat dilihat di bagian bawahnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada uji T ya, atau uji pengaruh atau uji signifikansi. Kita bisa lihat di tabel koefisien juga ya, pada kolom T dan signifikan. Syaratnya apa? Model suatu variabel independen dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen jika nilai sig-nya kurang dari 0,05. Ya, dan nilai T hitungnya itu lebih besar dari T tabel. Nah, jika dilihat dari data ini, variabel yang berpengaruh terhadap variabel dependen ya, variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel independen itu ada variabel ukuran perusahaan ya, nilai sig-nya 0,001. Kemudian ada variabel jenis KAP atau kantor akuntan publik, nilai sig-nya 0,030. Nah, jadi yang berpengaruh dari data yang kita gunakan atau contoh yang kita gunakan adalah ukuran perusahaan dan jenis kantor akuntan publik. Sedangkan biological asset intensity, kemudian konsentrasi kepemilikan manajemen dan return on asset itu tidak berpengaruh terhadap PAB ya. Jadi ada 2 variabel yang berpengaruh dan 3 variabel yang tidak berpengaruh. Oke, sekian video kali ini. Untuk lebih detailnya lagi nanti kita akan bahas melalui media Zoom. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. And bye-bye.